Kayu manis. Di sebuah tempat terpencil yang tersembunyi di dalam hutan belantara, ada sebuah kota bernama Kayu Manis. Dulu, Kayu Manis adalah kota yang ramai, terkenal dengan kayu manis berkualitas tinggi yang dihasilkan dari pepohonan yang tumbuh subur di sekitarnya. Namun, suatu hari, segalanya berubah ketika sebuah bencana misterius menimpa kota itu. Orang-orang mengatakan bahwa bencana itu dimulai dengan hilangnya seorang anak kecil yang bermain di hutan. Anak itu, yang bernama Dika, tidak pernah kembali ke rumahnya. Warga desa mencari selama berhari-hari, namun jejak Dika hilang begitu saja, seolah-olah dia ditelan bumi. Setelah itu, satu persatu penduduk mulai menghilang secara misterius. Orang-orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu manis tidak pernah kembali. Desas-desus pun beredar bahwa hutan di sekitar kayu manis dihuni oleh makhluk-makhluk jahat yang haus darah. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tersisa mulai ketakutan dan memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Dalam waktu singkat, kayu manis berubah menjadi kota hantu. Rumah-rumah dibiarkan kosong, jalanan menjadi sunyi, dan hanya suara angin yang berbisik melalui pepohonan. Namun, ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama bersinar terang, roh-roh penduduk kayu manis yang hilang akan kembali menghantui kota itu. Mereka berjalan tanpa tujuan, mencari orang-orang yang mungkin tersesat di kota hantu tersebut. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi yang tertarik dengan cerita mistis memutuskan untuk mengunjungi kayu manis. Dia tidak percaya pada cerita-cerita hantu dan menganggap semuanya hanyalah mitos belaka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ardi berangkat ke kota tersebut di suatu malam ketika bulan purnama menggantung di langit. Saat tiba di kayu manis, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara alam seolah menghilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Dia berjalan melalui jalanan kota yang sunyi, mengamati bangunan-bangunan tua yang sudah rapuh dimakan waktu. Ketika tengah malam tiba, Ardi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh, namun tidak melihat siapapun. Tetapi suara itu semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya dia melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di kejauhan. Sosok-sosok itu tampak seperti orang-orang yang berjalan perlahan, dengan tatapan kosong dan wajah pucat. Ardi mulai merasa takut dan memutuskan untuk meninggalkan kota itu secepatnya. Namun, semakin dia berlari, semakin banyak bayangan-bayangan itu muncul. Mereka mengepungnya, menutup semua jalan keluar. Ardi pun terjebak di tengah-tengah kota hantu yang menyeramkan itu. Panik dan ketakutan, Ardi mencoba bersembunyi di dalam salah satu rumah kosong. Namun, ketika dia masuk ke dalam, dia merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah itu, Ardi menemukan sebuah foto keluarga yang berdebu. Wajah-wajah dalam foto itu tampak mengenaskan, dengan mata yang seperti hidup menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan sendirinya, dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Ardi membalikkan badan, dan di depannya berdiri sosok seorang anak kecil dengan wajah yang tak bisa dikenali karena kabur. Anak itu memegang tangan Ardi, dan seketika itu juga Ardi merasakan tubuhnya menjadi kaku, tak bisa bergerak. Dalam ketakutan yang luar biasa, Ardi menyadari bahwa anak itu adalah Dika, anak yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Dika menatapnya dengan senyum menyeramkan, dan dalam bisikan yang hampir tak terdengar, dia berkata, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Sekarang, kamu akan tinggal bersama kami selamanya." Malam itu, Ardi tidak pernah kembali dari kayu manis. Hingga kini, orang-orang yang nekat memasuki kota itu mengatakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan bisikan lembut yang menakutkan di tengah malam. Dan legenda tentang kota hantu kayu manis terus hidup,
menghantui siapa saja yang mendengarnya.